Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe, terus dinyalain loncengnya, dan juga di like videonya, oke? Terima kasih. Welcome back to the Yo Art channel guys. Balik lagi bersama aku Ardian, tentunya di channel Yo Art. Dan pada kesempatan kali ini, sebenarnya ini bukan merupakan hari yang bahagia dan menyenangkan seperti konten-konten sebelumnya guys, melainkan ini merupakan konten yang cukup menyayat hati guys. Jadi aku baru aja kena musibah gitu ya guys ya. Jadi musibahnya itu, gimana ya? Jadi musibahnya itu jujur sih guys, sebenarnya ini hal yang pertama kali aku alami gitu. Pernah sih sebelumnya tapi nggak separah yang ini gitu. Jadi aku dapat musibah, yakni reject guys, dimana indukan dari sugar glider itu memakan anaknya guys. Dan padahal dia ini merupakan gliders yang masuk ke fase in pouch atau ngurus anak itu yang kedua kalinya gitu. Yang pertama itu dia aman-aman aja gitu ya, baik-baik aja, anaknya sehat-sehat aja, aman-aman aja, dan bahkan sampai detik ini anaknya masih kita pelihara dan menjadi indukan baru, yakni si Zambrotta guys, anaknya kalau kalian lihat di konten sebelumnya. Tapi entah mengapa di generasi yang keduanya ini dia ini malah justru nge-reject anaknya gitu ya, malah makan anaknya. Aku pun belum tahu ya alasannya ya. Cuman alangkah baiknya kita sama-sama sambil lihat aja guys kondisi glidersnya kayak gimana ya. Karena sebenarnya cukup menyedihkan guys, tapi ya udah ya, daripada terlalu banyak bersedih, kita jadiin ini pembelajaran dan kalian bisa lihat langsung kondisi glidersnya. Oke, let's go. Oke guys, jadi aku udah ngambil glidersnya ya, boleh diturunin sedikit, sekarang agak ke bawah. Nah ini dia guys glidersnya ya, ini dia guys glidersnya, yakni si Ling Ling. Jadi si Ling Ling ini guys, dia itu merupakan masuk ke fase IP yang kedua guys, dimana yang pertama itu anaknya si Zambrotta dan sampai sekarang masih hidup ya. Jadi waktu itu tuh IP pertama dia 1, dikawinkan dengan si Dekil, dan sekarang juga dia masuk ke fase IP yang kedua yang dikawinkan juga dengan si Dekil. Jadi waktu fase pertama tuh dia baik-baik aja gitu ya, fine-fine aja ngurus anaknya, gak masalah. Cuman entah mengapa pada hari ini ditemukan anaknya sudah dalam keadaan wafat guys, sudah meningskui guys. Jadi ini boleh agak deket ya, kita coba shoot langsung. Ini dia kondisi anakannya guys, kalian bisa lihat ya guys tuh. Aku bakal coba ambil keluar biar bisa kelihatan lebih jelas. Bentar, ini ada 2 ekor ya anakannya. Sedih banget guys, 2 ekor anakan Creamino yang meninggal guys. Kalian bisa lihat nih, agak mundur nih guys. Jadi kita bisa lihat ya, ini tuh kurang lebih usianya sih kalau menurut aku masih sekitar 3 mingguan ya guys. Sebenarnya udah cukup gede sih segini tuh ya, udah cukup gede. Kalian bisa lihat ya, ini ada 2 ekor guys. Dan kalau di sini sih jenis kelaminnya udah kelihatan ya. Jadi ini jantan nih, yang satu jantan, tapi keadaan kepalanya udah habis gitu ya, dimakan ya. Terus yang kedua ini jenis kelaminnya kemungkinan betina guys. Nih, gara-gara dia, coba ya kalau misalnya nggak terlalu fokus guys, ini gara-gara ada garis. Jadi ini tuh kemungkinan jenis kelaminnya 2 ekor tuh jantan dan betina ya. Kalau misalkan dilihat dari anatomi tubuhnya, bentar ya kita balik lagi. Kalau misalkan kita lihat ya guys dari anatomi tubuhnya tuh sebenarnya dia tuh nggak ada cacat ya, dari anaknya ini tuh masih normal-normal aja ya. Ekornya ada, jemarinya ada, kepalanya ada. Nah kalau yang ini aku nggak tahu sih dia kondisi awalnya kayak gimana, soalnya emang udah rusak banget ya. Anakan ini udah kayak agak hancur gitu guys. Asumsi pertama terjadinya reject pada si Ling Ling ini karena stres ya, mungkin gara-gara sebelumnya dia itu udah pernah IP tapi cuma 1 gitu glidersnya. Jadi mungkin dia masih merasa bisa ya, nggak terlalu terhambat aktivitasnya gitu. Sedangkan saat ini dia IP2 gitu, dan kondisinya dipisah dari jantan ya, dari si Dekil. Karena seperti yang sering banget aku udah sebutin, bahwa di koloni sugar glider itu kita biasanya kalau betina udah IP dipisah dari jantan gitu ya. Karena penyebab reject kayak gini tuh nggak cuman dari stres, tapi bisa juga karena jantannya.
sebenarnya tujuannya tuh untuk meminimalisir yang kayak gini ya, cuman nggak tahu kenapa malah terjadi hal ini gitu. Itu asumsi pertama ya, gara-gara dia itu yang pertama IP-nya cuma 1 tapi sekarang 2, jadi mungkin rasanya akan lebih berat. Kemudian kemungkinan kedua adalah karena cuaca ya guys. Jadi di daerah rumahku ini tuh memang sekarang lagi sering banget hujan ya, jadi dingin. Sedangkan kandang gliders itu kita sengaja taruh deket pintu luar biar sirkulasi udaranya baik. Kemudian juga kalau misalkan ada panas tetap dapat, jadi nggak jamuran gitu. Sebenarnya tujuannya ke sana. Tapi mungkin gara-gara suhu lingkungannya yang lebih cenderung dingin, mungkin dia stres juga ya gara-gara terlalu dingin apa gimana, menyebabkan dia mereject anaknya. Dan juga waktu dia lagi IP yang ini tuh nggak tahu kenapa karakternya tuh jadi lebih agresif ya, jadi lebih agresif gitu, padahal sebelumnya biasa aja gitu ya. Ini bisa dilihat tuh. Nah guys, biasanya dia tuh nggak seagresif ini ya Pi ya. Iya. Tapi sekarang kayak jadi agresif banget gitu. Cuman sekarang semenjak dia udah ngelakukan reject ini sih agresivitasnya berkurang ya guys. Jadi kayak udah nggak terlalu agresif ya. Cuman ya aku sedih aja sih, sedih aja gitu ya sampai reject gini. Padahal kita udah coba optimal ngasih makannya lebih banyak, kemudian juga kita asup dengan tambahan protein kayak ulat Hongkong, jangkrik, terus ulat Jerman juga kita coba kasih. Cuman gimana ya, mungkin namanya belum rezeki guys. Jadi ya dia reject, cuman nggak apa-apa lah. Kita bakal tetap terus menyayangi dia guys, si Ling ya guys ya. Nih ya. Dan kita coba lihat kali ya si puting susunya. Bentar guys. Awo. Duh. Kayaknya kita belum bisa handle dia dulu ya. Dia mungkin masih agak stres gara-gara baru reject anaknya ya. Dan tentunya kalau menurut aku sih naluri alami seorang induk tuh nggak mungkin dia mau nge-reject anak tanpa alasan yang jelas gitu ya. Pasti ada alasan yang jelas. Bisa jadi memang ini anak punya kelainan, bisa jadi memang dia kalaupun tumbuh bakal cacat dan lain sebagainya. Jadi induknya itu nge-reject anaknya gitu, pasti ada alasannya. Cuman kita sendiri selaku pemelihara yang belum bisa memastikan alasan paling tepatnya itu gara-gara apa sih ya jadi reject terhadap 2 Joy Creaminonya ini guys tuh. Aduh, kasihan sekaligus sedih sih guys jujur. Tapi lebih ke sedih sih. Sedihnya gara-gara aduh kenapa di reject gitu ya. Soalnya kalau di reject tuh kayak apa ya guys, kayak lebih sedih daripada hilang gitu. Kalau hilang tuh kan ibaratkan kita nggak sedih ya, tapi kita jengkel ke diri kita sendiri, kok bisa hilang gara-gara itu kan kesalahan kita. Sedangkan kalau di reject itu kita belum bisa memastikan apakah kesalahan dari kita atau memang karakteristik dari dianya ini yang moody atau yang berubah gitu ya, memang lagi jelek aja gitu. Karena setahu aku sih kalau misalkan gliders itu dia biasa dipisah dari jantan, sekali aman, kedepannya bakal aman terus by experience gitu ya. Sedangkan yang biasanya dipisah tapi disatuin juga malah sebaliknya, malah jadi reject terus. Nah, ternyata kalau dia ini punya karakteristik yang super duper aneh gitu ya. Waktu pertama kali dipisah aman-aman aja lah, sekarang dipisah malah tidak aman gitu ya. Tapi mungkin next aku bakal coba untuk tidak memisahkan dia ya guys. Kita mau coba lihat kalau misalkan tidak dipisahkan kayak gimana. Semoga bisa jauh lebih baik daripada ini hasilnya. Dan jujur sih aku sedih ya. Ini bisa jadi pembelajaran berharga buat aku bahwa gliders yang IP itu memang perawatannya harus benar-benar ekstra dan diperhatikan. Dan ini juga jadi pembelajaran guys, bahwa menernakan sugar glider itu susah guys. Susah meliharanya, susah juga mengembangbiakannya. Dan teman-teman peternak di berbagai macam belahan bumi pasti sama-sama ngerti lah ya seberapa susahnya dan seberapa sedihnya kalau misalkan kehilangan generasi-generasi penerus seperti ini guys. Ya semoga teman-teman sekalian gak ada yang mengalami hal kayak gini ya. Jadi yang perlu diingat banget, makanannya jangan sampai kurang. Kemudian juga dipastikan suhunya kalau bisa jangan berubah-ubah gitu ya. Jangan ada perubahan yang ekstrim, takutnya berpengaruh sama kondisi fisik dari glidersnya gitu. Takutnya dia nggak fit dan lain sebagainya. Nah, kemudian alasan selanjutnya juga pastikan kalian benar-benar memahami karakteristik dari glidersnya. Karena kalau misalkan gliders yang memang basicnya dia jinak, kita handle juga walaupun dia bawa Joy itu fine-fine aja ya. Tapi karakteristik dari si Ling ini dia agak tidak jinak ya, agak tidak friendly. Jadi alangkah baiknya mungkin
interaksi dengan dia itu dikurangi ya drastis dibandingkan saat dia nggak IP guys, biar meminimalisir hal-hal seperti ini gitu ya guys ya. Aduh sedih banget guys. Oke, kurang lebih kayak gitu aja guys buat konten kali ini. Aku harap kalian bisa belajar dari sini. Yang namanya kita beternak tentu ada resikonya, apapun itu pasti ada resikonya. Mau kita usaha ada risiko, mau kita bekerja ada risiko, mau kita beternak pun pasti ada risikonya yang harus siap kita tanggung gitu. Yang paling penting kita terus mau belajar dan juga menerima ketetapan yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Kuasa guys. Kurang lebih kayak gitu aja untuk video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye guys.